Naik delman, pergi ke kampung wisata. Pulangnya tak lupa membeli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Bapak. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Podcast Tribun Jogja kembali menyapa Anda. Dan kali ini kita berada di salah satu tempat bersejarah di Jogja, ada namanya Monumen Jogja Kembali. Dan sudah hadir bersama saya ada dua narasumber yang akan ngobrolin soal bagaimana peran kebudayaan ya, terutama di seni rupa, untuk kemudian menjadi satu potensi yang bisa dikembangkan untuk wisata di Kabupaten Sleman khususnya ya, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di sebelah saya sudah ada, beliau adalah Dr. Agung Suryadi. Ya. Apa kabar Pak Agung? Selamat sore. Oke, selamat sore. Sehat ya? Sehat. Oke, sehat. Nah, beliau ini adalah anggota Dewan Kebudayaan Sleman sekaligus aktif di komunitas perupa Kabupaten Sleman. Ya. Oke. Dan selanjutnya di sebelahnya ada Pak Dodi Tri Haryanto. Salam sehat, Pak. Sehat. Semangat ya, Pak? Sehat. Ini sehat. warna biru apa karena 2024? Oh, bukan. Bukan ya. Kebetulan aja ya. Yang bersih ini. Oke, bersih. Nyaut gitu. Ini netral. Oh, netral ya. Nggak golput ya. Oke, nah kalau Pak Dodi ini ya, selaku Ketua Komunitas Perupa Kabupaten Sleman ya. Dan kita Komunitas Perupa Sleman. Oh, kebalik ya. Komunitas Perupa Sleman ya. Ya. Singkatannya KPS. Oke. Nah, teman-teman nanti silakan juga ikut berpartisipasi aktif melalui kolom live chat yang akan ditayangkan di YouTube Tribun Jogja Official ya. Oke. Ngomongin soal komunitas dulu ini ya. Kebetulan dua-duanya adalah komunitas Perupa Sleman gitu. Boleh dari Pak Dodi dulu. Pak Dodi, ini komunitas perupa Sleman ya. Artinya ini kan di dalamnya teman-teman perupa. Ya. Nah, seperti apa sih agendanya kegiatan selama ini, dan dalam waktu dekat ada apa gerangan gitu? Jadi begini, bahwa komunitas perupa Sleman anggotanya adalah perupa-perupa dari Kabupaten Sleman. Oke. Akan tetapi tidak bisa semuanya. Karena ternyata kan banyak sekali orang-orang pelukis-pelukis Sleman itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tidak muat lah kalau. Ya. Makanya salah satu wadah di Sleman gitu, yang pada awalnya adalah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Sleman. Oke. Seperti itu. Ya. Berarti ini salah satu wadah saja sebenarnya. Ya. Karena ada Nyon Sewu yang teman-teman perupa yang memang mungkin tidak terlalu aktif di komunitas juga ada ya. Banyak sekali ya. Tidak mau diwadahi. Betul ya. Karena ya. Mereka punya kendaraan sendiri yang sudah mantap. Ya. Mandiri lah istilahnya. Mandiri. Nah, ini banyak wadahnya sekali. Kebetulan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Oke. Nah, apa saja sih kemudian yang kemudian dilakukan di sini teman-teman, selain tentu saja menggelar pameran ya? Ya baik. Jadi komunitas perupa Sleman yang anggotanya sekitar 25 sampai 30 gitu. Ya. Karena ya itu tadi tidak bisa menampung banyak-banyak. Ya. Karena di Sleman juga banyak sekali komunitas serupa ya. Iya. Ya. Ada di utara itu Semut, ya. Sleman Utara. Ya. Terus di daerah Kalasan itu banyak sekali Sanggar Sejati, ya, ada Gerbang Timur ada, dan banyak sekali. Gitu. Jadi apa tadi ya? Pertanyaannya lupa ya. Nerangke malah lalu. Jadi apa kegiatannya yang selama kegiatannya ini? Ya, selain pameran tentu ya. Ya, terutama pameran. Ya, oke. Karena anggota-anggota kita itu sebetulnya punya sanggar sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Secara mandiri di sudah di rumah itu punya studio sendiri. Ada yang
batik, Ya. ada yang apa kemarin itu siluet Oke. dan lain sebagainya Ya, dan ya, lain ya. sebagainya. Jadi ya kalau kita kumpul apa semacam pertemuan nanti ngobrol-ngobrol, kemudian kalau untuk kegiatan per orangnya ya Ya. sudah masing-masing gitu. Ya. Tapi kita lebih banyak ke pameran. Ya, oke. Akan tetapi ke depan ya banyak yang diingini oleh Ya. komunitas Akhirnya Berupa dari Sleman. ngumpul, Ya. keluarlah ide-ide ya. Ya, Kemudian betul. mau ngapain sih kita? Jadi salah satunya ialah membuat galeri. Oke. Galeri itu galeri online Ya. misalnya seperti itu. Terus Ya. kita sering juga OTS on spot lukis Oke. bersama. Bareng-bareng kemana gitu Ya, langsung lukis bareng. gitu untuk besok itu di sini. Oh, di Monumen Hari Jogja Sabtu ya, kembali. karena ada acara di sini. Ya. Dari teman-teman berkumpul nanti OTS atau on the spot melukis bersama. Melukis, oke. Ya, Drawing di gitu, lokasi ya. Oke. Sebenarnya sejak kapan ini kemudian dilahirkan itu? Tahun berapa? Sekitar tahun 2019. 2019 Ya, kita bertemu ada beberapa teman-teman bertemu. Piye iki nek gawe gawe komunitas yuk. Ya. Sing oke. Akhirnya ada beberapa orang aja. Ya. Ayo kita bikin apa? PSS Oke. berupa seni Sleman apa-apa waktu itu tapi ya. tapi oleh Ya. terus dikonsultasikan sama Pak, jangan gitu, jangan PSS. Nanti soalnya ada Akhirnya identik dengan KPS. sepak bola gitu ya, karena akhirnya, sama ya. Akhirnya KPS Komunitas Berupa Sleman tahun 2019. 2019. Oke. Jadi saat ini sudah 3 tahun. Oke, 3 tahun. Ya. Jadi- Dan setiap tahunnya pameran. Oke, agenda rutinnya itu ya, Iya, setiap tahunnya pameran. setiap tahunnya Berarti pameran. tahun ini kan baru Ini Januari, belum. Februari, Maret belum ya berarti ya? Belum 2023 yang tahun ini belum. Oke. Nanti bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Sleman. Oke. Tiap tahun agendanya rutin gitu ya. Iya. Oke, kita bergeser ke Pak Agung nih. Pak Agung juga aktif di Komunitas Berupa Sleman dan sekaligus anggota Dewan Kebudayaan Sleman. Iya. Nah, Pak Agung tentu ketika ada niat baik dari teman-teman nih ya, kemudian bentuk komunitas, respon Dewan Kebudayaan waktu itu seperti apa? Iya. Salah satu tugas dari Dewan Kebudayaan Sleman adalah memberikan input, Ya. memberikan input kepada pemerintah daerah, kemudian menjaring aspirasi-aspirasi dari teman-teman Perupa ya. komunitas Perupa, dan itu dari Pemda turun ke dinas. Oke. Nah, dinaslah yang memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan dari Ya. teman-teman komunitas Ya. gitu. Oke. Dari tentu sudah melakukan obrolan yang intensif dan kebetulan kan juga Perupa juga ya, Iya, Pak Agung. Apa yang sebenarnya diperlukan teman-teman Perupa khususnya di komunitas Perupa Sleman ini, Pak? Selain tadi ya support untuk misalnya tempat pameran, untuk kemudian misalnya mempublikasi karya dan sebagainya, ini kan butuh sentuhan-sentuhan nih. Betul. Iya. Ya, kami menginginkan teman-teman di komunitas itu punya suatu wadah. Ya. Wadah artinya tempat majang karya, Oke. tempat mejeng gitu. Mejeng, ya. Karya. Ada showcase ya, kalau orang musik kan ada panggungnya gitu ya. Panggungnya. Dan ini Ya. kelihatannya Pemda sudah ada inisiasi untuk membangun pusat budaya. Oke. Di situ ada nanti macam-macam. Ya. Macam-macam. Ini masih proses. Proses ya. Proses. Dan juga kami menginginkan untuk kegiatan teman-teman yang rutinitas, ya, tidak hanya di rumah gitu, Ya. di rumah,
tapi juga mengisi di kampung-kampung budaya ini, desa-desa budaya yang ada di Sleman ya. Nah, yang ada di Oke. Sleman, sehingga kegiatan di kampung budaya Iya, itu, iya. di desa budaya itu bisa hidup gitu loh. Ya, oke. Tidak beku. Ya, oke. Kalau- Karena mungkin kalau ada event aja kemudian lukisan gitu ya. nah, ini selain Ya, itu ya, kan ada nafas baru ya, Ya, ada ya, ya, lingkungan ya. baru. Betul. Dan ada orang melihat, oh ini, Ya, ya, ini ya. Pak Dodi berkarya di situ dia. Ya, ya. Kan lebih semangat jadinya gitu loh. Artinya kemudian membawa ini lebih dekat ke masyarakat. Terbangun gitu ke ya. masyarakat. Tidak harus kemudian pergi ke galeri atau ke studio lukis baru bisa lihat orang lukis. Iya. Nah, itu kalau bisa itu Pak Jadi Dodi. ada kantong-kantong. Kalau di timur ya, Ya, saya ya, kan ya. orang timur. Oh ya. Sleman Timur ya. Itu Oke. hampir semua punya punya studio Oke, gitu. oke. Tapi ya semuanya punya gitu. Ya. Iya. Jadi main sana, main ke Ya, sana. Maksudnya sekarang kan baru digalakan tentang desa budaya. Ya. Desa budaya itu kan perlu ada satu kegiatan Oh, iya. budaya antara lain ada melukis di sana, Melukis. ada menari, ya. ada main musik. Ya, Mungkin ya. kalau belum bisa membina Ya. anak-anak di sana, menanamkan benih-benih seni itu kepada Ya. masyarakat di sana, sehingga nanti tumbuh. Ya, betul, Setelah tumbuh, kita kan tidak perlu ngisi lagi. Regenerasinya jelas. Iya. Saya jadi ingat Pak Agung ketika saya waktu itu sama teman-teman kebetulan melakukan peliputan di Candi Banyunipa itu termasuk Sleman ya. Sleman ya. Nah di situ bagus tuh masyarakat sekitar udah berdaya. Kemudian setiap hari kalau nggak salah 2 minggu sekali itu mereka latihan nari di situ. Iya. Artinya ketika kami datang sebagai wisatawan, oh ternyata Nah, aktif juga gitu ya maksudnya iya, kurang betul. lebih Di ya. pendopo itu. Iya. Ya betul yang dekat candi itu. Iya, Ya. Ada menari, Maksudnya ada begitu ya, mungkin ya. melukis, Iya, ada betul, main betul. musik mungkin. Wah kan jadi hidup gitu loh. Nah, Sebudaya. nih Mas Dodi gimana ini Mas dengan apa namanya kemudian rencana-rencana ini tentu kan sesuatu yang bagus ya. Iya, Artinya kemudian menghidupkan situasi Kantong-kantong. kebudayaan daily gitu ya. Jadinya daily bukan hanya event gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi komunitas Perupa Sleman itu juga sudah punya keinginan sebetulnya. Tapi ya awalnya adalah menata dulu. Ya. Menata. Yang paling penting nggak bubar dulu ya. Ya karena ini menyatukan kepala banyak orang ini Iya. ya. Ini susah juga ini ya. Jadi ya itu pelan-pelan. Ya pelan-pelan oke. Nanti step by step, sedikit apa yang kita inginkan mulai kita wujudkan Ya. gitu. Jadi seperti itu. Oke. Kalau selama ini Mas secara mandiri gitu ya, Iya. teman-teman misalnya selain tadi ya, event itu tentu kita udah nggak sanksikan ya. Iya. Kalau keseharian gitu ada nggak sih beberapa teman yang sudah melakukan hal itu? Misalnya kalau di komunitas membaca itu, dia ada di candi itu setiap weekend itu dia gelar bukunya di situ. Itu seperti apa Mas, kalau dari teman-teman? Ada Ya. kalau seperti Omah Deso. Ya oke. Omah Deso itu dia mengajar anak-anak melukis. Oke. Pak Budi Ridwan. Oke. Itu di daerah mana Mas? Daerah Kalasan. Kalasan ya. Iya. Ya oke. Artinya Jadi sudah ada tiap ya? hari, tiap Oh hari. setiap hari malah. Tiap hari. Oke, Jadi ya. saya hari ini datang, Ya. terus besok boleh kencan gitu. Oh ya. Itu. Jadi pengen belajar menggambar anak-anak terutama untuk Untuk anak-anak anak-anak, itu ya. di Sanggar Rumah Deso itu Sanggar Rumah Desa. Oke. salah satunya. Ya. Ya, itu kalau ada di desa-desa budaya lainnya, Ya. kan bagus ya. Ya, oke. Nah, ini Pak Agung, tentu semangatnya udah ada nih. Iya. Embrionya sudah ada. Nah, kemudian Dewan mendorongnya seperti apa? Dewan Kebudayaan kan tentu akan merekomendasikan ini ke pemangku kebijakan. Nah, Iya. selama ini sejauh mana? Ya kita tugasnya memang membuat rekomendasi, Ya. memberikan saran-saran kepada pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan. Ya. Apa-apa yang aspirasi dari komunitas Ya. itu yang kita sampaikan. Oke. Nah, sekarang kan tergantung dari para mengambil keputusan Ya, ini ya. bisa menangkap lah itu, Oke. gitu. Bisa menangkap sehingga tidak hanya memajukan seni dan budaya, tetapi berdampak kepada ekonomi kan. Oke, ya. Pada ekonominya maju, rakyatnya kan sejahtera, jadinya betul. gitu. Oke, nanti efeknya juga karya-karya seni kemudian jadi konsumsi naik ya. Kemudian misalnya
tersier jadi sekunder bisa jadi karena ekonominya sudah mapan. bagus Iya, ya. bagus, Oke, gitu. kalau belum bagus ya Iya. bisa Dan juga saya mengharapkan ke Tribun ini. ya. Oh siap, kami siap sebagai media ya. Salah satu media saja sebenarnya. Kalau bisa dari Tribun Jogja ini punya galeri virtual. Wah mantap sekali. Ya sebenarnya kami kemarin sudah merespon itu. Iya. Jadi kebetulan kemarin ada satu pelukis itu yang kolaborasi dengan kameramen di Pak R. kantor Joko Tribun. Ya kantor Tribun Jogja. Pak R. Joko. Nah, sebenarnya di wilayah Kota Baru ini kan benar-benar pusat budaya dan zaman Hindia Belanda ya, itu Iya. bisa diekspos juga sebenarnya dengan Betul. direspon dengan kegiatan kan seperti Betul. itu ya. Nah kalau punya galeri sendiri kan tinggal di rumah saja. Ya, ya. Kalau itu disiarkan melalui Media ya, virtual, ya, media, ya. itu seluruh dunia bisa melihat. Betul, ya. Di Sleman ini ada Ya, oke, pelukis-pelukis yang hebat-hebat. Ya tinggal nanti Seniman berarti hebat. Pak Agung berbicara intens dengan teman-teman di pemerintah Kabupaten Sleman ya Pak. Gitu Iya, ya? kita dorong itu nanti. Oke. Ya. Pak Agung, tentu kemudian kalau kita bicara rencana program ini kan butuh sumber daya manusia, sumber daya alam, dan finansial. Iya. Ini sebenarnya mana yang belum ada atau udah ada semua? Kalau kita ngomongin Jogja, ada kita sebut salah satu yang paling seksi itu adalah Danais, kan sudah hadir. Nah, Ya. ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya? Semuanya sudah ada. Sudah ada semua ya? Sudah ada berarti? semua. Oh, oke. Manusianya sudah ada, Ada. fasilitas ada, resourcesnya yang alam ada, dana ada, atau apalagi tinggalkan menggerakkan saja. Pak Dodi ini sudah ada semua loh ini. Iya, Gimana ini? Jadi itu tadi Iya, Dana S itu kita 3 kali sudah. Oke, sudah ya. Sudah 3 kali. Sudah ikut merasakan juga ya bagaimana? Oke. 2020, 2021, 2022. Ya. Artinya kemudian kalau ini sudah berjalan berarti harus agak istilah anak sekarang itu satset. Satset Iya. itu cepat gitu ya, Betul, masif ya. betul. Nah, ini kira-kira Nah seperti ini apa? misalnya untuk merangsang ini menaikkan kualitas Ya. para perupa kan perlu ada satu kegiatan misalnya seperti Binal Jogja gitu. Oh ya, oke. Nah ini Binal Sleman. Ya, oke. Nah, itu kalau itu ada tentu akan merangsang teman-teman perupa ini untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas karyanya. Oke. Gitu. Sebenarnya kan wadah yang kelasnya sudah dalam konteks agenda tahunan yang gede itu kan banyak ya, hajatan-hajatan di Iya. Jogja, Binil, Arjok, apalagi banyak lah ya. Nah, Tapi di Sleman belum ada. oh gitu ya. Oke, artinya maksudnya ini pengennya di kabupaten-kabupaten itu ada. Ada. Ah, oke. Dari kabupaten ini baru ke provinsi. Oke, kan ya, begitu. ya. Semakin ramai, semakin ya. iya. Oke. Dan teman-teman akan semangat untuk Ya ya. Ada Prestasi. acuan nggak dari Pak Dodi atau Pak Agung, misalnya daerah mana di Indonesia atau di luar yang sudah melakukan hal ini kemudian ini jadi satu bisa meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. ya selama ini kan baru anugerah budaya ya. Oke. Nah itu kan sangat besar sekali. Ya. Tapi ini maksud saya khusus yang untuk perupa gitu. Ya. Perupa. Di Bali masih anugerah budaya juga. Oke. Belum ada yang khusus kabupaten itu punya binal Ya. daerah kabupaten sehingga perupa-perupa di kabupaten itu Termotivasi ya, terangsang ya untuk termotivasi berkarya. untuk berprestasi. Oke. Gitu. Kalau dari Mas Pak Dodi, apa kegelisahan teman-teman ini? Kan sudah berjalan Jadi pelan-pelan. begini, Ya. berbicara Sleman itu Ya. adalah berbicara tentang internasional Ya, oke. dunia. Ya, Karena dari Sleman ya. itu bisa menyiarkan Ya. seperti ini misalnya, Ya. ke internasional, Ya. ke dunia. Ya. Jadi Sleman itu ya bagian dari internasional itu sebetulnya. Ya. Kita sudah menjalani itu. Ya. Kita sudah menjalani pameran internasional karena Ya. kita adalah bagian dari internasional. Ya. Gitu. Bagian dari walaupun secara alamat aja Ya. di Sleman. Oke. Di berupa di Sleman, gitu kan. padahal bukan begitu. Ya. Sleman itu ya Yogyakarta, ya Indonesia, ya internasional, oke. ya dunia. Ya. Oke. Saya
pengen bilang itu. Ternyata karena mungkin saking gemesnya udah melakukan ya selama ini. Oke, mungkin teman-teman perlu saksikan juga mungkin ada beberapa karya ya yang kebetulan saat ini dipajang di Museum Jogja kembali ya. Nanti bisa disaksikan. Sebelum kita lanjutkan obrolan, ini termasuk apa yang merespon ya. Kemudian karya-karya teman-teman Perupa Sleman untuk kemudian dipamerkan di sini ya. Meskipun ini masih sedikit gitu. Kan kalau kita buka open gitu, wah pasti luar biasa ya antusiasnya. Nanti arahnya ke sana. Oke ya, semoga kita Jadi step by step aja gitu. Oke. 30, 40, 50 nanti banyak seluruh Indonesia ya atas nama nanti yang mengadakan KPS. Oke. Tadi sebenarnya source-nya udah ada semua nih. Sudah jalan juga. Nah, kalau dari kacamata Pak Agung sendiri supaya ini lebih cepat gitu, itu tuh perlu apa sih gitu? Perlu diapain gitu supaya ini agak masif gitu, karena kan mengingat kemarin kita hampir 3 tahun itu tidur tiarap, dipaksa tiarap karena pandemi ya. Otomatis ini kan geraknya kayak orang naik pesawat jet lag gitu. Butuh penyesuaian dulu atau gimana? Gimana Pak? Salah satu yang bisa memacu itu ya pamerannya tidak hanya di Sleman saja. Oke. Berkupluk di Sleman aja. Ya. Teman-teman, artinya karya teman Sleman tidak hanya di Sleman saja Sleman gitu ya. saja. Oke. Dibawa Iya, keluar. bawa keluar. Ya, oke. Dan juga dikuratorioli secara nasional Ya, misalnya. secara profesional, kurator profesional. ya. Internasional. Itu kan kurator itu kan mengkomunikasikan Ya. nilai-nilai karya teman-teman itu ke masyarakat. Ya, gitu. ya. Jadi masyarakat paham. Ya. Nah, itu juga ada misi pendidikannya juga Ya, di situ. oke. Dan selain itu, ketika ada pameran seperti ini, ada juga kegiatan lainnya. Pendukung ya. Pendukungnya, misalnya mengundang anak-anak SD, SMP, SMA, coba gambar bareng di sini, gitu. Ya. Ada kegiatan pendukungnya. Apalagi ada embel-embelnya, ada hadiah kecil gitu Ya. Itu lebih ada rewardnya ada gitu rewardnya. Ya. Dan itu lebih akan mencekam ke menanamkan nilai-nilai Betul. seni itu ke anak-anak muda. Gitu. Bisa dikasih cerita-cerita manis juga ya, misalnya. Oh, cerita ini loh, Dek, ini tuh lakuin 200 juta gitu ya. Orang kan jadi kalau melukis, lukisannya bagus bisa nih. Ya, itu juga kegiatan itu juga akan membangkitkan apresiasi satu ke anak-anak itu. Ya. Kemudian meningkatkan imajinasi mereka. Ya. Apalagi sebelum gambar itu diceritain dulu tentang Sleman, tentang Jogja, tentang Indonesia, tentang perjuangan ini para perupa ya. Bukan yang monumen Jogja ya. Setelah itu silahkan ekspresikan secara visual melalui imajinasi Anda dalam bentuk lukisan, sketsa apa gitu. Ya. Nah, dengan demikian bermaknalah pameran yang dilaksanakan. Tidak hanya sekedar memajang karya saja ya. Tapi ada itu. Ada nilai. Selain itu juga ada misalnya diskusi. Ya. Nah, ini podcast ini saya minta di sini aja, jangan di dalam kamar. Ya. Kemarin saya pikir radio, tapi harus tertutup. Akan ada karya-karya yang dilihat gitu. Sehingga lebih bermakna gitu. Ya. Okay. Kalau dari Pak Dodi gimana nih Pak? Apa itu? Itu tadi melanjutkan dari harapannya Pak Agung. Lupa ya. Supaya ini lebih masif dan kedepannya biar ini lebih cepat gitu loh pencapaiannya gitu. Apa yang dibutuhkan sebenarnya dari teman-teman? Selain tadi kan ada semua nih. Nah, iya. Gimana ya? Itu kekompakan lagi Pak. Oke, kekompakan ya. Enggak kompak loh. Lagi ya. Pakai lagi. Lagi ya, betul. Kalau ada kita ayo ketemuan di sana ya. Pada berangkat. Ayo pameran gitu cuman lewat WA gitu misalnya. Itu kurang bagus kan? Kan? Ya. Oke. Memang ketemu itu lebih impresinya lain ya Pak. Sambil beda betul. Sambil ngopi kok gitu kan enak. Sambil ngobrol, sambil ngomongin apa yang kurang dari kita. Oke. Apa yang kita inginkan ke depan. Ya. Jadi bisa ngomong bareng. Ya. Guyub rukun sambil
minum kopi. Kopi, oke. Itu ya sebenarnya butuhnya ngobrol ternyata. Ya. Ngobrol. Ya butuh ngobrol yang agak intens itu ya. Iya. Tapi kalau terlalu intens nanti juga nggak jadi apa-apa kadang. Kan Iya nggak? anu Iya, Pak. aja, nggak sering-sering Nggak lah. sering-sering, jangan sering-sering. Tapi pas Ya. pertemuan itu kan Ya. paling 2 minggu sekali aja. Betul. 1 ya. bulan sekali. Betul itu ya. Jadi memang perlu ketemu ngobrol supaya ini apa maksudnya misalnya ngomong kurang kompak aja kalau ketemu langsung sama di WA beda nanti. Beda. Iya. Loh, kurang kompak gimana sih ya? Gitu. Padahal ini sambil guyon gitu ya kalau ngomong ini nih. Impresi itu memang beda. Oke. Nah, teman-teman kita sudah mendengar banyak dari Pak Dodi sebagai Ketua Komunitas Perupa Sleman dan Pak Agung selaku anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman ya. Bagaimana upaya teman-teman Perupa Sleman itu untuk kemudian membuat karya-karya ya teman-teman perupa ini berdaya gitu ya, bisa memberi efek ekonomi yang lebih positif dan juga tadi ada selipan-selipan soal regenerasi ya supaya teman-teman ini juga menanamkan ya bagaimana kemudian kehidupan berkarya itu asik dan punya masa depan gitu ya. Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Dodi dan Pak Agung atas waktunya. Kita lanjutkan di obrolan selanjutnya ya. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu, dan kompak selalu ya. Amin. Jadi, semoga niat baik kita ini tidak berhenti di meja ini saja. Betul. Kita bisa tularkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Seperti itu teman Tribunas, dan jangan lupa saksikan terus podcast Tribun Jogja di portal Tribun Jogja Official di YouTube dan di fanpage Facebook Tribun Jogja, dan berita-beritanya juga bisa disaksikan di tribunjogja.com. Silahkan nanti kita share juga di media sosial kami, ada Instagram, TikTok, selain Facebook dan YouTube tentu saja. Dan teman-teman juga bisa merespon, memberi masukan apapun soal berita-berita di Tribun Jogja yang tentu saja kami hadirkan informatif dan bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih. Saya Dodi Setiawan, kalau ada salah kata undur diri. Semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Matur suwun. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh